Dreamers Radio number one streaming radio in Indonesia. Hai Dreamers, balik lagi bareng sama gue Alfi di Ngode alias Ngobrol bareng Dreamers. Nah, hari ini spesial karena hari ini gue bakal ngobrol sama salah satu pemain film horor nih. Film horor baru yang bakal tayang nanti tanggal 21 Agustus. Judul filmnya Darahnya Itu. Serem ya. Jadi nanti kita bakal ngobrol nih sama castnya untuk membahas film ini secara lebih mendalam. Nah, bareng gue sekarang udah ada nih salah satu pemainnya yaitu Kak Viola. Hai. Welcome to Dreamers Radio, Kak Viola. Thank you banget. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, ini pertama kali di Dreamers Radio ya? I think so. Kalau terakhir tuh yang pas film di 2019. Oh, Iya. oke. Kayaknya just count it this the first time, right? Oke. Iya. Nah, kita bakal ngobrol dulu nih sebentar buat perkenalan karakter mungkin ya. Jadi Kak Viola ini di film Darah Nyai perannya sebagai siapa dan kayak gimana sih karakter yang dimainin gitu. Boleh diceritain? Aku di sini berperan sebagai Rara. Rara. Jadi Rara ini adalah seorang cewek yang kehilangan arah karena dimanipulasi oleh pasangannya. Oh wow. Ya, jadi dia kehilangan suara, nggak bisa bersikap, apa ya? Jadi ragu sama dirinya sendiri. Gitu. Tapi sejak dia ketemu sama Nyai, itu membukakan jalan buat dia untuk apa ya? Dia bisa percaya sama kekuatan dia. Dia jadi berani bertindak sambil suara, gitu lah. Wow, ternyata deep ya, lumayan deep backstory-nya dan menurutku ini cukup menarik karena pembahasannya berarti ke woman empowerment juga ya misalnya. Nah itu nanti kita bakal obrolin juga lebih lanjut. Nah terus aku juga penasaran sama reaction kakak pas pertama dapat skripnya nih, kayak apakah kayak ini kayaknya gampang nih, atau justru kayak wah ini kayaknya exciting nih gitu, apa gimana tuh reactionnya, boleh dong di spill? Reaksi pertama pas baca skrip ya? Yes. Excited, tapi juga cukup skeptis. Kenapa? Karena cerita-cerita tentang kekerasan seksual kan itu cenderung sensitif. Betul, ya, apalagi dan di beresiko di Indonesia. resiko bias, apalagi kalau ditulis dan disutradarai sama laki-laki. Gitu. Tapi justru sejak aku ngobrol sama Mas Yusron, sama Mas Hikmat, di situ aku punya ruang buat buat menceritakan kisah yang lebih empatik dari sisi perempuan. Bahwa perempuan tuh berhak untuk mengelilingi dirinya dengan support system yang solid, yang kuat. Dari film ini. It has a deep meaning ya, beside the horror story, tapi ada woman empowerment tadi itu yang mau disampaikan berarti ya. Wow, keren sekali. Nah terus karena tadi sempat dijelasin juga nih karakter Rara ini seperti apa, gimana sih cara kamu masuk ke si Rara ini? Ada iya maksudnya kayak riset banget. Apakah ada riset tertentu atau justru malah kayak dari pengalaman pribadi gitu, apa gimana? Oke. Cara aku masuk ke Kerasukan karakter Rara. Iya dong. Cara aku masuk ke ini ya, ke karakter. Yes. Aku udah pasti yang satu baca naskah ulang-ulang, riset psikologi. Yes. Dan juga apa ya? Aku banyak observasi sih dengan baca berita-berita tentang kekerasan seksual. Aku juga ngobrol sama teman-temanku yang mungkin pernah mengalami peristiwa manipulatif gitu kan. Terus secara aku juga ini melakukan olah tubuh sih. Biar lebih mendalami karakter lagi gitu ya. Dan juga diskusi sama sutradaranya. Oh iya benar sih, jadi bagusnya gimana nih karakternya kayak gini, udah oke belum gitu kan. Tadi kita udah ngobrol bareng Kak Viola dan sekarang kita udah kedatangan satu pemain lain yaitu Kak Wisli. Hai. Halo. Alfi ya. Yeah. Sama pendengar Dreamers ya. Nama aku Wisli Brown, aku berperan sebagai Nathan. Nah kan tadi dibilang berperan sebagai Nathan. Nah aku pengen tahu gimana sih karakter seorang Nathan di film ini. Oke, Nathan itu kurang lebih ya
mafia, junkie, ya laki brengsek sih yang tidak bisa memperlakukan sesama manusia dengan baik dan benar gitu ya, apalagi wanita gitu. Wow. Gitu. Ya jangan dicontoh sih. Iya, Siapapun seperti menarik sekali ya. Jadi kalau Dreamers pengen nonton gimana Kak Wesley jadi pria brengsek, itu bisa nanti tonton di bioskop tanggal 21. ya, jadi nggak ada sisi positifnya ya. Sebetulnya di karakter ini ya. Oh ada positifnya. Oh ada. Oh dia setia kawan. Itu doang. Oke, oke. Ya, itu gitu. tetap sisi positif, bagus. Iya. Nah terus aku juga pengen tahu tentang, mungkin kita bakal ngobrol lebih dalam tentang film ini ya sekarang. Kalau tadi kan karakter masing-masing, nah sekarang kita bakal masuk ke filmnya nih. Nah jadi aku pengen tahu apa sih yang paling kuat dari sisi ceritanya untuk film ini sendiri. Siapa nih yang mau jawab kira-kira? Boleh kasih dulu. Ladies first ya. Ladies first, nih, ya. Jupe. Oh ini di sini doang ladies first, kalau di filmnya enggak. Beda lagi. Oke, Yang paling kuat dari cerita betul. ini bagiku ya, bagiku mungkin poinnya lebih ke transformasi sama keberanian perempuan buat melawan sistem kekerasan gitu. Karena apa ya, di sini kan ada unsur gore-nya, ada komedinya, tapi bagiku di balik itu semua tuh ada kritik yang tajam tentang kekerasan terhadap perempuan, dan seringkali sistem itu seringnya tutup mata. Wow, such a deep message ya. Kalau buat Wesley gimana? Oke, kalau buat aku sih mungkin di sini kita bisa belajar banyak ya dari kehidupan manusia tuh. Pasti banyak orang-orang yang kalau punya power pasti dia bisa ngelakuin apa aja gitu terhadap manusia lain gitu. Nah di sini tuh di film Darah Nyai ya seperti cowok-cowok brengsek ini, mereka punya power untuk begituin cewek dan harus ingat segala sesuatu pasti ada sebab dan akibatnya. Gitu di situ. Dari tadi obrolannya kayak menegangkan gitu ya. Mata outfit kita udah hitam-hitam banget, jadi kayak semakin mendukung ambience dari Darah Nyai ini ya. Nah terus selanjutnya nih, kan di syutingnya, di proses syuting film ini pasti nggak gampang ya, pasti banyak banget ups and downs yang dirasakan gitu. Aku pengen dong diceritain momen yang paling seru dan tidak terlupakan gitu selama proses syuting. Mungkin ada scene-scene tertentu yang kayak memorable banget gitu di kalian. Nah kalau tadi Kak Viola dulu, mungkin sekarang boleh. Betul. Baik. Kalau dulu. Ya. Sebenarnya ada dua scene sih menurut aku yang seru. Apa Scene tuh? yang pertama udah pasti scene aku sama Vio. Oh iya. I feel honored, man. Itu scene-nya benar-benar dari siang sampai malam dan dalam keadaan aku tuh benar-benar diikat selama itu gitu loh diikatnya. Wow. Nah, terus Ini spoiler juga berarti ya. iya juga ya. Tapi udah terlihat sih di trailernya kan. Iya. Tapi kan apa yang terjadi di situ kan kita nggak tahu. Kenapa diikat kita nggak tahu. Kita nggak ya. tahu. Mungkin karena si Vio posesif, aku nggak boleh nonton sama teman aku mungkin ya. Mulai manipulatifnya mulai ya. Iya. Mulai gitu ya. Apa sih namanya itu gaslight. Gaslight. Iya. Dan satu lagi scene itu scene yang di tengah laut sih. Oh, oke. Nah itu karena itu menurut aku cukup deg-degan ya di situ karena kita di tengah laut gitu loh, benar-benar di tengah laut banget dan melakukan sesuatu yang sangat tidak pantas gitu loh. Kan takutnya tiba-tiba alam benar-benar mengamuk ya, dia kan nggak tahu kita lagi syuting apa enggak gitu. Jadi tiba-tiba kita kenapa-napa, nah langsung kelar gitu di tengah laut. Penasaran nonton aja gitu, ngapain kita di tengah laut? Nonton aja. Betul. Jangan lupa ditonton nanti ya supaya terjawab penasarannya kenapa ada di tengah laut, kenapa Kak Wesley diikat gitu. Terus nih untuk film ini sendiri kan dia sebetulnya menurutku cukup berani ya, untuk mengangkat isu-isu kekerasan perempuan, terus toxic relationship yang sepertinya itu masih jarang dibahas di film, khususnya di film horor gitu. Nah itu apakah emang dari awal kalian udah punya keberanian untuk membawa isu-isu tersebut ke sebuah film atau gimana tuh? Boleh nggak diceritain proses di baliknya tentang cerita ini gitu? Kalau dibilang berani apa enggak sih sebenarnya kan ini tuh film tuh seni ya gitu ya. Maksudnya ya kita memang harus berani mengekspresikan apa yang kita rasakan dan imajinasi kita untuk buat satu cerita gitu. Benar. Mungkin untuk beberapa film terlalu
gimana terlalu nendang banget ke masyarakat yang mereka bahkan ya ini apa nih film terlalu gimana, tapi emang harus begitu karena mungkin mostly kan film-film tuh kayak cerita tuh mainstream ya, kita harus ngelakuin sesuatu yang memang belum banyak gitu loh, apalagi ini kan benar-benar ngasih tahu oh ini begini nih orang yang ngelakuin sesuatu yang sebenarnya benar-benar manusiawi banget gitu loh. Jadi emang harus berani aja untuk nunjukin ke masyarakat oh ini tontonan baru tuh seperti ini dan beda. Aku juga pengen tahu nih pengalaman kakak-kakak sekalian selama proses syuting ini. Kan karakternya itu beragam ya, ada yang positif, ada yang manipulatif tadi, terus mungkin ada yang lucu juga. Nah itu gimana sih pendekatan kalian sama pemain yang lain gitu karena perbedaan karakternya itu tadi. Nah itu gimana tuh cara kalian buat chemistry gitu, membangun chemistry di film ini? Boleh mungkin Rafia dulu, ladies first. Aku ya itu benar, balik lagi pemainnya kan beragam, terus punya karakternya masing-masing. Justru menurut aku itu uniknya di sana. Jadi kita ngobrol bareng, kita bedah adegannya sama-sama, kita diskusi, dan justru itu yang bikin kita jadi jadi dapat tuh pas jadi kita bonding memainkan scene-nya. Gitu. Seru sih, bercanda-bercanda, karaoke ya. Jadi itu membangun chemistry-nya dengan seru-seruan ya berarti. Iya. Kalau Missy gimana? Ya sebenarnya mungkin hampir sama kayak Vilo, kita berasal dari background yang berbeda-beda, punya sifat yang beda-beda. Kalau untuk cast yang didaranyai sih, ini menurut aku ya pribadi semua sih seru. Seru, okay. Seru di lokasi itu seru. Jadi nggak ada yang kayak ini nggak asik nih orang, nggak ada sih sebenarnya. Tapi ya memang di belakang kamera kita tuh seru, tapi pas udah di depan kamera kayak tapi tetap serius gitu loh. Jadi kalau udah karakter di belakang kamera ya kita akan seru-seruan. Pasti ya, jadi membangun chemistry-nya dengan seru-seruan bareng justru ya, daripada terlalu kayak straight to the script juga takutnya malah jadi kaku mungkin. Tapi ya. kalau menurut aku memang chemistry itu penting banget sih. Iya, karena betul. kalau misalkan kita nggak nyaman, ya acting juga kayaknya nggak nyampe gitu loh. Kayak misalnya aku mau acting apa kayak kamu orangnya kurang dekat sama aku nggak sih, kayak nggak dapet aja gitu. Memang harus bagus chemistry. Harus sama-sama jaga kenyamanan. Iya betul. Dan Asal nggak over. asal over. Iya benar. Iya. Itu karena itu kan menjaga batasan keamanan. Jadi nggak over. Walaupun asik tapi tetap tahu boundaries, Tahu gitu. batasnya. Ya. Wow. Nah terus aku juga penasaran nih, kan kata orang-orang kalau syuting film horor tuh biasanya suka ada kejadian-kejadian aneh gitu yang supranatural gitu. Nah ini aku penasaran nih, kalian mengalami juga nggak selama proses filming? Silahkan diluapkan. Luapkan lah. Aku nggak ada loh rasanya. Masa ya? Aku cuma ini doang sih, maksudnya yang di villa yang di apa namanya? Dekat Pelabuhan Ratu, Ya ya cuma mimpi yang agak aneh-aneh aja, bukan yang aku ngelihat sesuatu gitu. Cuma aku mimpinya emang agak aneh, karena kita tidur di situ tuh, itu juga set, itu juga sebagai set juga. Nah jadi aku nggak tahu di antara mimpi atau ya kan gimana ya, di antara mimpi dan tidur mimpi dan sadar. Jadi aku tuh denger ada cewek yang nangis di ruang tengah, dan itu kan udah bukan jam kita syuting gitu kan. Gue lupa cerita ini lu. Nah itu aku cerita di lokasi. Dia bilang kan kita tuh semua udah rilis ya, maksudnya udah nggak syuting. Nah jadi aku tuh denger ada adegan nangis gitu loh di ruang tengah. Jadi aku kira tuh untuk mimpi lah, kayaknya bukan. Lumayan serem sih itu ya, apalagi di Pelabuhan Ratu gitu locationnya. Itu doang sih sebenarnya, nggak yang bener-bener ngeliat gimana. Gue taunya ternyata itu antara gua atau Bajana lagi menggali karakter. Mungkin karena aku nggak tahu aja gitu. Iya. Tapi emang teriaknya tuh kayak gitu sih. Iya. Agak serem sih. Kalau Kavia gimana, ada nggak cerita-cerita aneh gitu? Udah lupa juga sih. Udah lupa. Yang aku ingat adalah prosesnya aja. Prosesnya menyenangkan berarti. Menyenangkan. Berarti tadi tuh lumayan serem ya, mendengar suara-suara tangisan di malam-malam, terus di Pelabuhan Ratu itu lumayan agak merinding mungkin ya kalau dialami gitu. Tapi aku pribadi suka kejadian-kejadian gitu kalau bisa syuting. Suka. Enggak, maksudnya kalau kita lagi syuting ada kejadian gitu tuh jadi seru. Jadi bisa ngobrol. Iya, jadi kayak jadi ada cerita gitu Oke di situ lah, aja. ya. Ya ada kenangan yang bisa kita ingat gitu. Walaupun agak serem ya, suka kejadian horor tuh terdengar gimana gitu ya, tapi nggak apa-apa. Nah terus tadi kan sempat di-mention juga Pelabuhan Ratu sebagai salah satu lokasi kalian syuting ya. Nah
Aku penasaran lokasi syutingnya ada tempat lain nggak selain Pelabuhan Ratu dan berapa lama syuting? Lokasinya di Pelabuhan Ratu sama di Pik ya. Ya aku di sini doang. Jadi emang laut ya temanya. Terus berapa lamanya? Berapa tahun? Lebih 2 minggu. 2 minggu tuh semua ya satu film atau adegan kalian aja nih? Oh enggak dong. 2 minggu. Aku diikat 2 minggu, mohon Kan maaf. siapa tahu kita kan nggak ada tahu ya di belakang layar. Aku diikat dari siang sampai malam aja kayaknya itu karena aku ditempelin apa? Lakban ya. Lakban. Itu sampai kulit aku tuh terpas-pas. Sebelumnya kita syutingnya di Pelabuhan Ratu Maskeran kan. ya. Maskeran. Iya, Pelabuhan Ratu. Exfoliating sekalian. Habis itu aku perawatan gitu ya. Kan jadi agak kering kan. Nah, terus diplasterin, itu pas dibuka besoknya itu langsung iritasi semua. Merah gitu di sebibir-bibir kalah ini. Oke. Wow. Sorry. Lumayan pengalaman yang seru ya untuk kita dengarkan. Nah, kalau penasaran nanti harus nonton filmnya di bioskop tanggal 21 Agustus. Aku pengen nanya nih buat kakak-kakak dan mungkin semua yang terlibat lah pokoknya. Apa sih pesan yang paling penting gitu? Kayak yang pengen disampaikan oleh film Darah Nyai ini yang bisa diterima masyarakat gitu, pesannya apa yang paling penting? Aku Boleh. pesannya adalah ketika kamu berada di relationship yang toxic ya, jangan berharap untuk seseorang berubah karena manusia itu tidak akan berubah. Yaitu emang ya mungkin dia berubah hanya untuk pengen sesuatu gitu loh. Tapi nanti dia akan begitu lagi. Jadi jangan gampang percaya dengan kata-kata manusia ya, karena dia bilang mau berubah tapi nanti kedepannya begitu juga gitu. Itu mungkin pesan buat Rara juga ya. Wih, buat Rara. Rara. Jadi kalau misalnya ya apalagi cewek-cewek ya Iya, dalam betul. kondisi yang memang menurut dia itu merugikan dia sendiri dan dia merasa stres akan hubungan itu, udah harus berani ngambil keputusan untuk kelarin hubungannya gitu loh. Jangan di keep terus karena kan yang merugi pasti kamu sendiri gitu. Apalagi dalam hubungan yang gak sehat banget ya, toxic gitu sih sebenarnya. Kalau buat Kavio gimana nih? Pesan yang paling pengen disampaikan lewat film Darahnya ini? Ya, kalau aku tuh belajar dari Rara, gimana kalau apa ya, jadi seorang wanita tuh untuk jaga diri dengan ngomong stop atau jangan aja tuh nggak cukup. Harus punya apa ya, pendirian konsisten, lu harus berani bersuara, berani ambil sikap, dan apa ya, terlebih tuh berani minta tolong sih. Karena kita tuh sebagai manusia suka takut-takut minta tolong kan ya. Betul. Justru di sana di situ kamu bisa nemuin support system yang kuat itu Lewat minta tolong gitu. lewat minta. Mungkin di dananya nggak ada podcast loh ya, jadi kalau aku bisa datang ke podcast buat Podcast. tolong. Minta tolong. Tolong di podcast. Oh oke, wow. Agak Nyai. Ya, nyainya yang jadi Yang host jadi podcast. hostnya. iya benar. Karena kan di sini Nyai yang membantu ya. Betul. Agak spoiler lagi dong. Jadi, Tapi nggak apa-apa. Itu nanti edit. ya itu harus dicari tahu sendiri lewat filmnya nanti ya. Nah terus terkait tadi yang udah disampaikan, ini kan banyak mengangkat kisah-kisah kayak kekerasan perempuan, terus toxic relationship dan lain sebagainya. Nah menurut kalian kenapa topik-topik kayak gitu tuh penting untuk diungkap, untuk dibahas gitu? Penting karena di zaman sekarang itu teknologi kan udah canggih banget ya, kita bisa tahu apa yang terjadi terhadap wanita-wanita di luar sana ataupun laki-laki di luar sana kan. Mostly mereka mengalami suatu hal itu pasti mereka pendam dulu dan mereka rasain dulu sampai lama udah nggak tahan, ya itu kembali lagi mereka akan mengeluarkan unek-unek itu, bahkan sampai oversharing ke sosial media gitu loh. Nah jadi ya mungkin kalau di Darahnya ini si Rara susah untuk speak up, ya dia mau ya tetap di hubungan itu gitu loh. Gitu sih. Jadi kita tuh harus maksudnya di sekarang tuh dari film Darahnya ini kita harus belajar untuk berani speak up kalau bisa di hubungan yang kayak gitu ataupun di situasi yang benar-benar merugikan diri kita sendiri. Oke, kalau untuk Kavio ini kenapa topik-topik seperti itu penting untuk dibahas? Karena udah saatnya cerita tentang perempuan-perempuan kuat tuh diangkat gitu. Karena apa ya, film itu kan untuk menceritakan sesuatu yang mungkin sulit dibicarakan atau kurang dibicarakan. Nah itu tujuannya film, makanya
apalagi untuk topik-topik tentang kekerasan seksual, tentang bungkam dan lain-lain, itu ya itu dia waktunya buat Inilah saatnya. gitu. Inilah saatnya untuk dibuat speak up gitu ya orang-orang itu yang punya masalah-masalah seperti itu gitu. Nah terus nih, kan sebelumnya mungkin udah pernah ada mungkin ya film yang membahas tentang topik-topik tersebut. Tapi aku yakin di film Darahnya ini pasti punya cara sendiri lah ya untuk menyampaikan pesan itu. Nah menurut kalian apa sih yang membedakan film Darahnya ini sama film-film lainnya dalam hal menyampaikan pesan-pesan woman empowerment tadi khususnya? Apa tuh yang membedakan? Menurutku yang membedakan itu setiap karakter perempuan di film ini tuh bersatu ya. Mereka itu saling bantu, saling support dengan cara mereka pribadi masing-masing. Justru menurutku itu yang bikin uniknya. Ya semacam yang tadi kamu bilang woman support woman. Nah itu dia tadi ya. Terus last but not least, apa sih harapan kalian pas penonton setelah nonton ini gitu? Pas udah keluar bioskop, apa harapan kalian? Reaction penonton kah atau apa yang kalian inginkan saat mereka nonton film kalian? Aku lebih pengen tuh penonton nonton Darahnya ini bisa dapat pesan yang kita sampaikan dan mengalami gimana bilangnya ya, mendapatkan pengalaman yang baru nonton film Indonesia ya, terutama yang film-film slasher gore kayak gitu. Jadi setelah mereka keluar dari studio, mereka merasa ini karena ini mungkin akan yang kedua kali ya gitu keluar gitu. Penasaran gitu. Dan dengan vibe-vibe yang beda kan, ini vibe-nya 90-an banget gitu. Mereka terinspirasi dari film-film Hong Kong gitu kan. Jadi mungkin agak tidak biasa ya kalau misalkan kalian menonton film ini gitu. Kayak ini penampilannya kayak gini, ini kok vibe-nya kayak gini gitu. Jadi akan sangat baru mungkin. Jadi harapannya mungkin justru makin penasaran setelah nonton gitu. Iya, makin nyari tahu betul. Gitu. Seru banget ya. Nah, kalau Kak Vio apa nih harapannya? Harapanku adalah semoga penonton yang nonton gak merasa sendirian lagi, karena semoga penonton yang menonton itu bisa sadar kalau suara mereka itu penting. Dan apa ya, kalau yang aku lihat lagi kan banyak ya orang-orang kayak Rara yang kehilangan suara karena cintanya salah. Betul. Tapi kalau menurutku suara itu bakal balik ketika kita ketemu orang yang bisa melihat nilai dalam diri kita dan percaya sama itu. Oh, mungkin orang itu diri kita sendiri dulu. Love yourself first before you love someone. Tapi ada tambahan di aku sih, maksudnya mungkin setelah nonton Darahnya ini bukan berarti kita harus balas dendam dengan cara enggak, aku tidak mendukung sebenarnya balas dendam dengan cara begitu sebenarnya. Betul. Ya kalau yang aku yakinin maksudnya kita nggak usah balas dendam, karena balas dendam itu nggak ada habisnya gitu, itu akan menjadi roda yang berputar terus. Betul. Jadi di Darahnya ini mungkin kita bisa ngambil yang positifnya, ya negatifnya kita pelajarin aja. Oh ini nggak boleh gitu. Nice. Nah sekarang terakhir banget, boleh dong ajak Dreamers buat nonton Darahnya ini di bioskop. Hai Dreamers, buat kalian yang penasaran dengan Darahnya ini bisa ditonton tanggal 21 Agustus 2025 di bioskop kesayangan kalian tentunya. Rara, mendekat ke aku, mendekat ke Nyai. Rara, mereka telah menyakiti Lisa, mereka telah menyakiti Laut. Mereka harus merasakan pembalasan Nyai. Lisa! Tingkat kekejaman yang dialami korban itu sungguh. Setan alas! Organisasi kita bergerak dalam gelap. You mesti hentikan ini. Kalau you nggak bisa, I sendiri yang hentikan. Masih banyak dendam para korban yang belum terbalaskan. Ini lebih bahaya, lebih sakti. Ini sejenis makhluk jin yang ganas dari salah satu kerajaan jin.
malam ini. Ampun Nyai.